Masih di trending topik, lugas, jelas, dan tuntas. Kita masih dengan Pak Agus, Pak Dwi dari PKS DIY. Nah ini Pak, tadi Pak Dwi kan ngendiko target apa? Visi misi ya, yang terakhir tadi agak serem ini. 2024 PKS harus menang. Nah ini Pak Agus ini yang harus jawab ini untuk definisi menang itu apa tanya? Oh gitu ya? Langsung harus menang. Nah, bagaimana nih Pak? Apa strategi, jurus-jurusnya, ajian apa yang akan digunakan? Terus apa jambi-jambi apa yang akan dipakai? Ya, jadi yang pertama definisikan dulu menang pemilu itu apa. Ya, kalau kita menang pemilu kemarin ditargetkan minimal 15%. Atau 10 kursi Mas, insya Allah. Atau 10 kursi gitu. Untuk di sekarang sudah provinsi, sekarang 7. Sekarang kita 7. Ya, tinggal nyari 3 lagi ya. Insya Allah, insya Allah. Dan kita sementara kan sementara masih di posisi 2, runner up kan kita. Ya. Nah kita ingin memangkas jaraknya tidak terlalu jauh. Ya, makanya targetnya moderat 10%, 10 kursi atau setara 15% suara. Nah, itu. Nah, strateginya tadi yang pertama tadi lah ya tambah anggota itu Mas. Itu yang paling utama yang kita kejar di tahun pertama ini adalah pertambahan anggota. Karena ya berdasarkan pengalaman yang sudah kemarin itu ya ketika kader PKS ada di situ biasanya suaranya lumayan banyak. Makanya kemudian strategi kita adalah perbanyak kader gitu. Ya, nah itu untuk menambah kadernya saja sudah kerjaan yang berat ya, dari mengejar 30.000 anggota itu ber-KTA. Nah ini sebuah kerjaan yang tidak gampang ini. Sekarang berapa? Apa? Posisi sekarang? Iya, posisi sekarang kira-kira 10.000. 10.000. Ya. Tiga kali lipatnya. Tapi Pak, menurut apa feeling Bapak atau pengalaman Pak sebagai politisi, target seperti itu optimis bisa dicapai ya Pak ya? Ya insya Allah. Dengan lihat tren yang sekarang. Ya. Artinya melihat survei di beberapa lembaga survei itu tren suara PKS juga naik. Ya insya Allah kalau nggak ada apa-apa ya. Normal saja itu insya Allah target itu bisa tercapai. Tidak ada guncangan politik ya Pak. Ya. Yang kita nggak tahu nanti ada apa. Tapi kita berharap kalau kondisi normal seperti ini kita bisa meraih 10 kursi itu. Kalau dalam politik kan ada guyonan begini Pak. Kalau dalam politik itu semua bisa terjadi. Iya. Semua bisa tercapai lah. Bisa semua sudah memungkinkan. Guncangan politik itu pun bisa justru malah berakibat positif juga bisa. Iya. Dan itu pasti ada itu Mas. Setiap menjelang pemilu pas ada aja gitu. Entah itu menjawab internal ataupun eksternal. Nah, kebetulan kita dua-duanya sudah kita pernah temui baik gonjangan dari eksternal ataupun internal. Ya moga-moga ini pelajaran bagi kita untuk lebih siap untuk memilu ke depan. Strateginya nambah KTA. Ya, kader gitu ya Pak ya. Nah, kemarin kan kita baru saja pilkada ya Pak. Nah, mungkin apa yang bisa dipetik dari pilkada kemarin untuk target 10 kursi tadi Pak? Nah, karena hubungannya orang Mas ya. Nah ya. Karena kadang kan bisa jadi evaluasi politik kemarin. Nah kira-kira bagaimana? Karena bisa jadi punya bupati tapi jumlah kursi malah turun juga bisa. Atau jumlah bupati tidak berpengaruh pada jumlah kursi, kadang seperti itu Mas. Makanya ini kami punya teori itu yang namanya politik itu lokal dan sangat temporal gitu. Sehingga ini peta itu bisa sangat berubah. Makanya tadi di samping penambahan KTA Mas, itu adalah yang kedua itu soliditas kader gitu. Nah, karena pemilu itu adalah
jalan panjang ya kita tidak ingin nanti di tengah-tengah meraih kemenangan itu ada guncangan tadi atau ini Pak, ada eksodus ke partai lain atau dibajak partai lain dan sebagainya gitu. Makanya kita strateginya selain penambahan KTA itu soliditas kader ini kita kuatkan. Kita Mas, ini beberapa hal lain yang sedang kita kerjakan. Kita sedang menyiapkan konsep untuk pencalekan seawal mungkin. Luar biasa ini. Atau bahasanya mungkin pencalekan dini ya bahasanya. Nah, sehingga harapan kita kandidat caleg ya, sekalipun nanti keputusan akhirnya kan nanti ya. Tapi kalau kandidatnya lebih banyak, nah tentu peluang untuk meraih suaranya juga akan semakin besar kan gitu. Nah, ini sedang kita godok gitu. Untuk kita. Jadi sudah jauh-jauh hari ini Pak. Orang ujuk-ujuk Mas. Sehingga betul-betul dia menokok di masyarakatnya gitu. Bukan lian ya, orang yang tidak dikenal juga hanya pencitraan, nggak mau gitu. Jadi betul-betul dia tokoh masyarakat yang kita harapkan ke depan menjadi caleg gitu. Kalau situasi politik nasional berpengaruh di DIY betul nih. Selama ini yang terjadi jika ada goncangan politik di Jakarta, di nasional gitu, imbas ke DIY nggak? Kalau secara umum saya kira begitu Mas. Jadi positioning PKS sekarang ini satu-satunya yang secara tegas gitu kita berdiri di posisi oposisi. Nah ini pasti berdampak pada kita gitu. Sekarang kan berharap ada yang menyuarakan gitu hal lain dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kalau kebijakan itu baik kan tinggal kita dukung. Tapi kalau kebijakannya tidak baik, nah harus ada yang menyuarakan. Di sinilah letak strategisnya oposisi itu. Dan itu alhamdulillah PKS ada di situ nih. Kalau di kampung saya ada istilahnya orang waton suloyo, baik didukung, ya kalau kurang ya dikritisi dan dikasih masukan begitu. Tadi disebutkan bahwa PKS adalah oposisi kritis nggih, oposisi kritis. Nah, itu kalau di DIY bagaimana Pak? Apakah juga jadi mitra oposisi kritis ke Pemda DIY atau bagaimana? Oh ya, kalau kita bicara daerah harus mengacu pada undang-undang. Ya, kalau di pemerintahan pusat DPR itu memang bisa beroposisi dengan pemerintah ya yang berkuasa. Tapi kalau di provinsi, kabupaten, kota, karena memang DPRD itu sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah gitu. Itu sepertinya memang tidak bisa oposisi murni, kecuali hanya bisa memberikan masukan-masukan ya kritis saja. Tapi kalau bersikap oposisi secara aturan itu memang tidak mungkin. Tapi jiwa kritisnya masih Pak. Nah, kalau jiwa itu kan makanya bukan berarti itu untuk bentengi ojo kritis. Ya bukan ya. Tadi cuman kalau oposisi murni seperti DPR itu kan tidak mungkin dilakukan di daerah gitu. Karena mekanismenya. Nah, cuman kita tetap mendorong fraksi provinsi, kabupaten, kota ya untuk bisa bersinergi dengan pemerintah yang ada sekarang, namanya gubernur atau bupati wali kota. Tapi kalau demikian, kalau memang ada hal yang perlu dikritisi, tidak berpihak pada rakyat, ya harus bersuara gitu, jangan diam saja. Gitu. Iya, Pak. Pak, ini kan sekarang fenomenanya banyak partai baru nih Pak. Nah, bagaimana menyikapinya dengan partai-partai baru itu? Apakah ada strategi baru atau sebenarnya ya itu pemain-pemain baru yang masih bukan levelnya lah untuk PKS. Untuk monggo Pak. Ya itu hak setiap warga negara untuk berserikat, berkumpul untuk partai ya kami persilahkan kalau untuk partai politik untuk memberikan warna yang mungkin yang belum ada selama ini kan ya kami persilahkan monggo fastabiqul khairat kan gitu. Ya kami
karena sudah 20 tahun yang sudah punya segmen sendiri, ya ini pelajaran berpolitik selama ini kita sudah hampir katam lah ya. belum kita ilmunya maksudnya Pak, ilmu politiknya. ya berapa persen lah sudah lah gitu ya, sehingga kita tidak mengkhawatirkan dengan kehadiran partai-partai baru itu. Ya kalau kita tuh tadi saya sampaikan tadi, fokus kita tuh untuk memperpendek jarak antara juara 1 juara 2 gitu. Selisihnya jangan bisa banyak. salib atau masalah. Kami konsentrasinya di papan atas gitu ya. Kalau ada yang memulai dari bawah ya dipersilakan gitu. Ya. Tapi Pak, saya melihat pengamatan saya ya di kelebihan PKS itu ya di kadernya sergep-sergep. Nah itu Pak, mungkin bisa dipertahankan kader yang sergep-sergep itu tadi. Nanti sergep ya ada masyarakat aja tak bantu ini dia sergep. Kalau yang di lain kan mungkin kalau menjelang pemilu. Ya itu tidak gampang Mas, itu butuh proses, butuh pendidikan yang terus kita lakukan. Kita itu setiap anggota itu ada yang namanya unit pembinaan anggota. Jadi memang salah satu tugas pembinaan anggota membina anggota supaya punya jiwa melayani rakyat itu. Itu jiwa melayani rakyat ya tadi setiap saat, tidak hanya menjelang pemilu. Bagian dari strategi kita Mas. Berusaha yang terdepan untuk melayani masyarakat. Di DNA yang kita tanamkan seperti itu Mas. Luar biasa. Jadi Bapak mungkin bisa dikasih closing statement bagaimana untuk upaya untuk mewujudkan merebut tadi memperpendek jarak antara juara 1 juara 2 meraih kemenangan di 2024. Mungkin bisa bergiliran Pak Agus dulu closing statementnya. Saya? Ya. Untuk mungkin menghimbau kader atau dan lain sebagainya. Oke. Baik, ini adalah sebuah mimpi besar dari Partai Keadilan Sejahtera daerah Istimewa Yogyakarta untuk meraih kemenangan 15% suara atau 10 kursi di DPRD DIY. Nah ini sekali lagi butuh kerja yang keras, kerja yang cerdas, tentunya harus diiringi dengan kerja yang ikhlas. Karena kalau tidak ada keikhlasan dalam diri kita, ya apa yang telah kita kerjakan itu akan sia-sia. Nah ini selalu kita tanamkan pada para kader bahwa yang penting itu adalah keikhlasan kita dalam melayani masyarakat. Ya. Adapun nanti kemenangan itu adalah bonus dari Yang Maha Kuasa. Tapi yang penting bagi kita adalah kerja ikhlas, kerja keras, dan juga kerja cerdas. Moga-moga memang tuntas seperti trending topik. Amin. Ya. Moga Pak Dwi. Ya, baik. Sesuai dengan visi kita nih, yang tadi kami sampaikan di awal, kita ingin menjadi yang terdepan di dalam melayani masyarakat daerah istimewa Yogyakarta gitu. Nah kita berharap semua kader PKS itu bisa mencerminkan itu jiwa kepelayanan kepada masyarakat. Jadi masyarakat membutuhkan apa, dia semaksimal mungkin membantu gitu. Bisa dana, alhamdulillah. Bisa pemikiran, alhamdulillah. Bisa link, alhamdulillah. Akses, kita punya anggota dewan dan seterusnya. Nah harapan kita bisa memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Kemudian terkait penilaian, masyarakat yang berhak menilai kami. Harapan kami masyarakat objektif menilai kami, kemudian memberikan kepercayaan dan dukungan kepada kami. Demikian tadi obrolan kita dengan pengurus DPP PKS DIY. Ke depan kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan narasumber yang lain, dengan tokoh yang lain. Tetap stay tune di Trending Topik, lugas, jelas, dan tuntas. Sampai jumpa lagi Pak. Assalamualaikum.